أدنى نور الأمة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang penuh dengan keberkahan, dan semoga kita bisa menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk kita beribadah kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia minadh-dhulumatil juhli wal kufri ila nuril huda wal iman wal islam. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali belajar membaca Al-Qur'an metode salami. Kami sampaikan terima kasih Anda masih mengikuti pembahasan kami. Mudah-mudahan setiap tema yang kami sajikan bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa ayat di surat Al-Baqarah, di mana di dalam ayat tersebut terdapat lafadz yang kita mesti berhati-hati, karena apabila tidak seringkali lafadz tersebut disalah baca, atau setidaknya cara baca kita itu kurang sempurna. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 19. Simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Perhatikan pada lafadz yang terakhir, yaitu wabarqun. Ketika kita wakaf pada lafadz ini, cara wakafnya adalah dengan mensukun dua huruf terakhir. Apa sebab? Karena sebelum huruf yang paling akhir sudah berharokat sukun, sedangkan huruf yang terakhir ketika dia berharokat, maka harokatnya harus diganti dengan sukun. Karenanya sekali lagi kita wakaf dengan mensukun dua huruf yang terakhir. Kita harus berhati-hati. Apa sebab? Karena wakaf dengan mensukun dua huruf terakhir ini tergolong wakaf yang sulit, apalagi huruf terakhirnya adalah huruf qalqalah. Di antara kesalahan yang sering terjadi adalah untuk huruf yang terakhirnya kurang ditampakkan sifatnya, atau bahkan sifatnya hilang. Perhatikan contoh berikut ini yang tidak pas. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Wa barq ini tidak pas. Seharusnya adalah kita sukun dua huruf terakhir, kita tampakkan sifat dari dua huruf terakhir. Huruf ro, salah satu sifatnya adalah takrir, bergetar, pendek, sedangkan qaf salah satu sifatnya adalah qalqalah, yaitu tambahan bunyi pantulan. Jadi yang betul adalah wabarq, bukan wabarq, tapi wabarq. Kemudian yang selanjutnya kali ini pada ayat yang ke-171. Simak baik-baik. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa. Perhatikan pada lafadz yang terakhir wa nidaan. Saat wakaf kita baca wa nidaa. Kita ingat kembali kaidahnya bahwa apabila kita wakaf
pada satu lafadz yang huruf terakhirnya adalah fathatain, fathah tanwin, maka cara wakofnya adalah dengan mengganti fathatain dengan fathah panjang. Jadi fathatain ini ketika wakof kita baca panjang, sama panjangnya dengan mad asli atau mad tabi'i. Wakof yang demikian, yaitu wakof dengan mengganti fathatain dengan fathah panjang, ini kalau dalam pembahasan mad namanya mad iwad. Ada kalanya jika kita tidak berhati-hati, kita ketika wakof pada wanidaan kita mensukun hamzahnya seperti ini yang tidak pas. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa. Tidak demikian. Jadi semua huruf hijaiyah apabila dia berharokat fathatain kemudian dalam keadaan wakof, maka aturannya adalah harus diganti dengan fathah panjang, termasuk ketika pada satu lafadz huruf terakhirnya adalah hamzah. Hamzah itu disukun apabila dalam keadaan wakof, itu ketika dia berharokat bukan fathatain. Sekali lagi, kita mensukun hamzah ketika wakof itu apabila hamzah tersebut berharokat selain fathatain. Misalkan pada lafadz man yasha'u, jika wakof kita baca man yasha'. Nah, dalam keadaan demikian hamzah kita sukun dan kita nabr atau nabrohkan, sedikit ditekan suaranya. Kemudian yang berikutnya kali ini pada surat, masih di surah Al-Baqarah, kali ini pada ayat yang ke-178. Simak baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Perhatikan pada lafal fil qatla. Ketika wakof tidak boleh kita wakof dengan mensukun huruf lam. Demikian, ini yang tidak pas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Yang betul tetap kita baca fil qatla. Apa sebab? Karena huruf terakhirnya bukanlah huruf lam, tapi huruf terakhirnya adalah alif maksurah. Alif yang tertulis seperti huruf ya tanpa tanda titik. Jadi huruf terakhirnya adalah huruf alif, bukan huruf lam. Jadi tidak boleh kita membaca fil qatl dengan mensukun huruf lam. Tapi yang betul adalah dengan tetap membaca panjang pada lam fathahnya. Yang berikutnya kali ini pada ayat yang ke-180. Simak baik-baik. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Perhatikan baik-baik pada lafadz khairanil wasiyatu. Di situ kita mendapati fathah tanwin bertemu dengan hamzah wasol, kemudian setelahnya adalah lam sukun. Pada kata khairon di sini cara bacanya adalah dengan mengganti tanwin dengan nun iwad. Sekali lagi, dengan mengganti tanwin dengan nun iwad. Nun iwad adalah nun pengganti. Nun biasanya ditulis kecil dan selalu berharokat kasroh. Tidak boleh di sini misalkan kita baca demikian. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidain. Kita baca khairul dengan cara diidghamkan. Ini tidak pas. Yang betul adalah kita bacanya adalah dengan mengganti tanwinnya diganti dengan
nun iwad atau ada yang menyebut dengan nun silah. Nun silah ini selamanya berharokat kasroh sehingga kita baca khaironil wasiyatu. Khaironil, sekali lagi seperti itu. Ro fathahnya dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya. Kali ini pada ayat yang ke-189. Perhatikan baik-baik. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Perhatikan pada lafaz yang terakhir yaitu wal hajj. Di sini kita dapati huruf jim yang berharokat kasroh juga bertanda tasdid. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya huruf jimnya ada dua. Terdapat huruf jim sukun yang diidghamkan ke huruf jim berharokat kasroh. Lalu huruf jim kasrohnya ini diberi tanda tasdid. Cara yang benar ketika kita wakof pada lafaz yang huruf akhirnya bertanda tasdid adalah dengan menahan sejenak untuk menyempurnakan makhrajnya, karena kita sebenarnya membaca dua huruf baru kemudian dikeluarkan sifatnya. Perhatikan sekali lagi. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Di antara kesalahan atau kekurang sempurnaan ketika mengucapkan ini adalah ketika kita mengucapkan wal hajj kita langsung menampakkan qalqalahnya. Demikian wal hajj seharusnya adalah ditahan sejenak untuk menyempurnakan makhrajnya. Ingat bahwa di situ terdapat huruf jim sukun baru dilepaskan sifatnya. Wal hajj. Ini adalah praktek wakof pada lafaz yang huruf terakhirnya adalah huruf bertanda tasdid. Kemudian yang berikutnya kali ini pada ayat yang ke-196. Simak baik-baik. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Perhatikan sekali lagi. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in usirtum famastaysara minal had. Perhatikan pada lafaz minal had. Di situ kita dapati huruf terakhirnya adalah huruf ya kasroh, sebelumnya adalah huruf dal berharokat huruf dal sukun. Seperti yang bagian awal tadi pada lafaz minal hadyi, ketika wakof berarti kita mensukun dua huruf terakhir, yaitu mensukun huruf dal dan huruf ya-nya. Yang harus diperhatikan adalah setelah kita menkolkolah, memantulkan bunyi huruf dalnya, maka kita harus menampakkan makhraj dari huruf ya. Kita ingat bahwa ketika kita mengucapkan huruf ya itu rahang bawah kita itu sedikit turun, kemudian tengah lidahnya itu diangkat sehingga bibir kita itu seperti meringis. Perhatikan seperti ini. Minal had. Jadi pada huruf ya-nya kita angkat tengah lidah kita, kemudian rahang bawah sedikit diturunkan sehingga bibir kita seperti agak meringis. Kemudian yang selanjutnya kali ini pada ayat yang ke-219. Simak baik-baik. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'af. Sekali lagi. Wa yas'alunaka madza yunfikun qulil 'af. Perhatikan pada qulil 'af. Di situ pun sama dengan yang sebelumnya tadi bahwa lafaz yang terakhir di sini cara wakofnya adalah dengan mensukun dua huruf yang terakhir, yaitu mensukun huruf wawu
dan mensukun huruf fa sebelumnya karena sudah bertanda sukun. Maka caranya setelah kita mensukun huruf fa, maka kita harus mensukun pula huruf wawu. Di sini yang harus diperhatikan bahwa huruf wawu itu cara mengucapkannya adalah dengan memanyunkan bibir terlebih dahulu. Karena itu ketika membaca kulil af di sini, maka pada akhirnya bibir kita harus manyun seperti ini. Kulil af. Sekali lagi, kulil af. Kenapa demikian? Karena untuk menunjukkan makhraj, untuk menunjukkan huruf wawunya. Di antara praktek yang kurang sempurna adalah seperti yang berikut ini. Qulil ngaf, qulil ngaf. Jadi bibirnya tidak mencucu, sehingga apabila kita prakteknya membacanya demikian, maka kita ini seakan-akan menghilangkan huruf wawu. Perhatikan sekali lagi. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af. Kemudian yang selanjutnya, kali ini pada ayat yang ke-245. Simak baik-baik. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Perhatikan pada lafaz yabsutu. Di situ kita dapati terdapat huruf sin kecil diletakkan di bawah huruf shad, ada juga yang meletakkan di atas huruf shad. Maksudnya bahwa huruf shad di sini bisa diganti bunyinya dengan huruf sin. Di antara hikmahnya kenapa shad di sini boleh dibunyikan dengan huruf sin adalah bahwa huruf shad ini memiliki sifat yang termasuk sulit sekali diucapkan, yaitu sifat itbaq. Yaitu itbaq adalah ilsaqu juz'in kabir minal lisan ila hanakil a'la, yaitu dengan menempelkan sebagian besar lidah kita pada langit-langit mulut atas kita. Ini sifat itbaq. Kemudian setelah shad terdapat huruf dha. Ternyata dha juga sama. Dha ini termasuk satu dari 4 huruf yang juga memiliki sifat itbaq. Maka apabila huruf shad di sini tidak diganti dengan huruf sin, maka akan sangat sulit sekali untuk mengucapkannya. Maka litakhfif, untuk meringankan agar lebih mudah dibaca, maka shadnya di sini diganti bunyinya dengan huruf sin. Perhatikan sekali lagi. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dengan digantinya shad dengan sin, maka pengucapannya menjadi lebih ringan dan lebih mudah. Kemudian yang berikutnya, kali ini pada ayat yang ke-259. Simak baik-baik. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin summa ba'asah qala kam labist. Perhatikan pada lafaz labista. Di sini pun sama dengan yang sebelumnya tadi, ketika waqaf kita mensukun 2 huruf terakhir. Kita sukun huruf taknya, juga disukun huruf taknya. Praktek yang benar, perhatikan sekali lagi, labist. Di antara praktek yang kurang sempurna adalah yang membaca demikian, labist, labist, seakan-akan bunyinya labisat. Mestinya huruf ta kita tampakkan, huruf ta juga kita tampakkan. Kita tampakkan sifat dari keduanya. Di antara sifat dari keduanya adalah hamas, yaitu mengalirnya nafas. Perhatikan sekali lagi. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'asah qala kam labist. Jadi cara yang betul bacanya adalah qala kam labist, bukan qala kam labist. Yang berikutnya, yang terakhir kali ini pada ayat yang ke-265. Simak baik-baik. Fa illam yusibha wabilun fadl. Perhatikan pada lafaz fadlun. Ketika kita waqaf, karena huruf lam yang terakhir di sini bertanda tasdid, maka ketika
wakaf, cara wakafnya adalah sama dengan yang wal hajj tadi sebelumnya, bahwa cara wakafnya adalah dengan menyempurnakan terlebih dahulu makhraj hurufnya, baru dilepaskan sifatnya. Pada lafadz fatollun sesungguhnya di situ terdapat dua huruf lam, yaitu lam sukun yang diidghamkan ke lam setelahnya. Di antara salah satu dari sifat huruf lam adalah bahwa huruf lam ini dari segi suara sifatnya adalah tawassut. Tawassut itu pertengahan antara syiddah di mana suara ditahan sepenuhnya, dan rohwah yaitu suara dilepaskan seluruhnya. Berarti tengah-tengah, tidak ditahan terlalu lama, juga tidak dilepaskan. Perhatikan sekali lagi khusus pada lafadz fatollun ketika wakaf. Fatol. Jadi tetap sedikit ditahan untuk menyempurnakan makhrajnya. Praktek yang kurang sempurna contohnya demikian, fatol ditahannya terlalu lama, ataupun tidak ditahan sama sekali sehingga bunyinya putus. Demikian fatol. Yang benar adalah fatol dengan ditahan sejenak. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan makhraj, kemudian kita mengeluarkan sifat dari huruf lam tersebut. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa ayat di surat Al-Baqarah yang kita harus lebih ekstra hati-hati ketika membacanya, karena jika tidak seringkali bacaan kita menjadi kurang sempurna. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan-pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفوسكم